Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Ini adalah kali yang pertama perjumpaan kita secara online. Dan untuk itu kita akan coba membahas firman Tuhan pada hari ini yang akan kita ambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita baca, saya ingin menyampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah kasih di tengah-tengah pandemi. Kasih di tengah-tengah COVID-19. Ya, saya kira istilah COVID-19, istilah pandemi ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena semua sudah banyak mendengarkan, baik itu dari media mainstream maupun dari media-media sosial. Saya kira ini bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Dan untuk mempersingkat waktu, ya, kalaupun ada yang akan saya kupas dari sisi itu hanya sekedar untuk mengingatkan dan untuk menggambarkan kaitannya. Kita baca firman Tuhan Markus pasal 12 ayatnya ke-28 sampai dengan ke-31. Saya bacakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi itu di bawah perikop hukum yang terutama. Jadi di sini ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Dan Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ya, hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan tidak ada lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau itu dikatakan ini adalah hukum yang terutama, maka haruslah kita pahami bahwa inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kita dapat menemukan bahwa pengertian daripada terutama itu adalah yang terbaik, yang paling baik, yang paling tinggi, paling istimewa, yang pokok, ya, yang paling pokok, intinya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mobil itu intinya adalah mesinnya, maka kalau tidak ada mesin, mobil tidak bisa jalan. Ya. Nah, di dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, yang pertama kali dan yang inti, yang pokok yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini penting untuk kita ketahui. Karena apa? Banyak sekali firman Tuhan yang kalau kita baca, kita seolah-olah akan berpikir, wah, terlalu banyak peraturannya. Tetapi di sini Yesus sudah mengatakan bahwa sebagai seorang percaya, yang harus kita lakukan terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Sebab kalau dua hal itu sudah dilakukan, itu sudah bisa mengatasi segalanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menduakan Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu berhubungan dengan Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menyembah Dia.
Dan kita akan mengidolakan Yesus dalam kehidupan kita, bukan mengidolakan orang lain. Kalau kita mengasihi Yesus, itu berarti kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan kalau kita mengasihi sesama, ya, itu berarti kita harus melakukan hal yang sama seperti kita memperlakukan diri kita. Artinya, kalau kita menyayangi diri kita, kita juga harus menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Karena sebenarnya esensi daripada kekristenan kita itu ada di sini. Mengasihi, ya, itu adalah kata kasih, ya, ditambah dengan awalan me. Awalan me itu menunjukkan bahwa kata berikut itunya adalah kata kerja. Mengasihi, kata kerja. Kalau kasih itu ditambah dengan awalan ke, maka itu menjadi kata benda. Ya, itu menjadi kata benda. Kekasih. Itu bukan lagi melakukan. Mengasihi, kalau mau kita pisah, itu pengertiannya melakukan kasih. Jadi, asal katanya adalah kasih. Nanti akan kita bahas nanti. Nah, bagaimana kaitannya itu dengan COVID-19? Kita semua ketahui sekarang itu masalah COVID-19 ini luar biasa. Ya, virus yang ukurannya 125 nanometer atau kira-kira 0,125 mikrometer, sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu telah menginfeksi lebih daripada 8,6 juta orang di seluruh dunia, dan sudah lebih dan sekitar 460.000 orang yang sudah meninggal oleh virus ini. Jadi ini luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Tuhan? Virus ini sudah begitu mendera dunia, bukan hanya sekedar Inggris, bukan hanya sekedar Cina, ya. Dan itu virus tidak pandang bulu. Dia mau orang kaya, dia mau orang miskin, orang terpelajar ataupun yang tidak sekolah, mau di kota ataupun di desa, mau anak kecil maupun orang tua, ya. Itu tidak ada yang dikecualikan oleh virus ini. Tetapi ingat bahwa virus ini tidak secara aktif menyebar. Penyebarannya itu justru, ya, disebarkan oleh manusia yang membawa virus itu. Seorang yang sudah terjangkit, orang yang sudah terinfeksi, itu kalau dia kemana-mana, itu berarti dia itu membawa virus. Tapi dia virus itu tidak melompat kepada orang lain. Nah, virus itu dipindahkan oleh manusia. Nah ini, jadi beda ya. Dia tidak menyerang. Kita justru yang memindahkan dia kepada orang lain. Kalau kita sudah terinfeksi, ada kemungkinan kita justru yang memindahkan itu kepada orang lain. Caranya adalah droplet, melalui droplet, ya. Droplet yang keluar dari hidung dan mulut kita, ya, tanpa sengaja itu menyentuh tangan kita. Kadang-kadang kita pegang hidung atau pegang mulut, atau kita berbicara kemudian itu muncrat ke tangan kita atau muncrat kemana-mana, ya. Kemudian tangan ini, ya, menyentuh benda-benda yang sering dipegang orang di tempat umum. Katakanlah misalnya tangga, pegangan tangga atau handle pintu, keran air atau tombol lift dan lain-lain, ya. Kemudian kita pegang dan virus itu nempel di situ. Kemudian orang lain pegang, kemudian orang lain juga itu yang sudah virusnya dia pegang, dan tangannya juga tidak sadar apakah itu menyentuh mulut atau menyentuh hidung, ngucek mata, sehingga virus itu masuk. Sebab tempat masuknya cuma di 3 tempat itu. Mulut, hidung, dan mata. Nah, saudara, artinya bahwa virus ini sebenarnya bisa diatasi kalau manusianya itu mau. Problemnya adalah, apakah kita mau melakukannya? Karena kalau kita mau mengatasi itu, maka kita harus secara bersama-sama mempunyai keinginan yang sama, mempunyai perilaku yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya bahwa orang yang sudah terinfeksi jangan kemana-mana. Dia harus melakukan isolasi mandiri.
Nah, orang yang belum terinfeksi juga, ya jangan kemana-mana sampai Anda harus menyentuh barang-barang lain yang kemungkinan besar sudah ada virus di situ. Jangan kemana-mana nanti Anda kena droplet daripada orang lain. Kemudian dibilang situ harus sering cuci tangan. Harus sering cuci tangan ya artinya supaya tangan kita bersih dari virus. Sehingga ketika kita menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, itu tidak akan membawa masalah. Akan tetapi, tidak semua orang itu mau berkorban. Di sini sebenarnya intinya adalah pengendalian diri. Mau nggak kita? Nah, orang yang sayang kepada dirinya sendiri, mestinya juga harus menyayangi sesama manusia. Artinya dia juga harus bertanggung jawab terhadap dirinya untuk jangan sampai merugikan orang lain. Disinilah peran daripada manusia di dalam pengendalian virus ini. Nah, kaitannya dengan kasih adalah apa? Kalau kita mau mengasihi sesama, maka kita tidak mungkin mau menjadi media penularan. Artinya, kita akan berusaha semaksimal mungkin mencegah jangan sampai itu menular, baik kepada keluarga kita maupun kepada orang lain. Kita keluar rumah, kita balik, ternyata sudah bawa virus, kita menjangkiti keluarga kita. Kita juga keluar rumah, dan ternyata kita sudah bawa virus, kita juga menjangkiti orang lain. Itulah kenapa kita itu diminta pada waktu itu adalah tinggal di rumah saja. Kenapa kita diminta untuk pakai masker? Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Karena apa? Karena kalau kita masker, droplet kita tidak akan berterbangan kemana-mana. Droplet kita tidak akan jatuh kepada orang lain. Dan sebaliknya juga, kalau kita pakai masker, droplet orang lain itu akan bisa tertahan dengan itu. Bisa tertahan sepenuhnya tergantung kualitas daripada masker yang kita gunakan. Demikian juga jangan ada kerumunan. Jangan bikin kerumunan. Jangan kumpul-kumpul. Makanya sampai dengan gereja itu sampai ditutup. Kadang-kadang orang bertanya, Tuhan ada di mana kok sampai gereja itu ditutup? Saya ingin katakan, seringkali saya mendengar jawaban, itu sudah merupakan bagian daripada menuju kepada akhir zaman. Itu adalah cobaan untuk manusia. Itu adalah niat. Tuhan maksudnya begini, begitu, macam-macam. Saya tidak akan mempersoalkan itu. Bagi saya, apapun itu yang saya percaya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya bahwa tidak ada satupun yang Dia izinkan terjadi, yang nanti akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu akan akan selalu membawa kebaikan untuk kita. Nah, oleh karena itu, yang harus kita ketahui sekarang ini adalah apa sikap kita dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan oleh karena itulah saya merujuk kepada hukum yang terutama ini. Hukum yang terutama ini mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan segala yang engkau miliki, kasihlah Tuhan. Kalau kita diminta untuk tinggal di rumah, marilah kita bangun. Yang harus kita lakukan adalah kita membangun mezbah untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Mari kita cari di mana sebenarnya persoalan kita. Mari kita bicara dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan. Bukan kebetulan kalau kita dibilang di rumah aja. Gereja ditutup, sekolah ditutup, kantor ditutup. Semuanya ditutup. Artinya apa? Berkumpul itu tidak selalu itu yang diinginkan Tuhan, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu intinya.
Kadang-kadang ini kita mungkin di dalam persekutuan atau di dalam gereja ya kita memang banyak ritual-ritual yang kita lakukan, acara inilah, acara itu, acara inilah, acara itu, dan ritual-ritual itulah yang kadang-kadang tanpa kita sadari ya sudah mengambil porsi yang sedemikian banyak, baik itu porsi waktu, porsi tenaga, porsi dana dan macam-macam. Begitu banyak yang kita lakukan untuk itu, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu justru mendapatkan porsi yang kecil. Dan oleh karena itu sekarang ini ketika kita itu ada di rumah, ya, ketika kita dibilang tinggal di rumah aja, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ya, untuk mengasihi Tuhan Allah itu, yang kedua adalah jangan cobai Tuhan. Wah, kan Tuhan bilang di dalam Mazmur 91 bla 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 itu virus dan itu segala tidak akan menimpa saya. Makanya saya tidak takut. Nanti mau saya tes, mau saya lihat Tuhan itu benar atau enggak. Jangan mencobai Tuhan. Karena dikatakan di sini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau Tuhan bilang itu bilangnya pakai otak. Sudah tahu virus, ngapain ke sana? Jangan cobai Tuhan. Ya, jangan cobai Tuhan. Dan kalau misalnya kita menggunakan akal budi kita dalam mengasihi Tuhan, ketika itu ada virus, kita itu menghindar. Tuhan juga ingin kita itu tidak di rumah itu membangun, biar kita tahu bahwa inilah sebetulnya gereja Tuhan. Gedung gereja itu sebetulnya cuma pertemuan persekutuan kita. Tetapi yang disebut gereja adalah kita sendiri. Sehingga kitalah yang harus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan mencobai Tuhan. Berikutnya, ya, yang harus kita lakukan adalah mengasihi sesama. Apa wujud mengasihi sesama dalam kaitan dengan COVID-19 ini? Ya, saya membahas soal hukum yang terutama ini kaitannya dengan COVID-19. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang juga mengasihi sesama, tidak akan membiarkan dirinya menjadi media penularan. Sehingga semua potensi-potensi penularan yang bisa melalui kita akan kita hindari. Oleh karena itu, kalau kita memang punya kasih, kalau kita memang peduli, ya, kita patuhi itu protokol-protokol kesehatan. Kalau dibilang jangan bikin kerumunan, ya jangan. Kalau bilang jangan dulu kemana-mana, ya jangan. Kalau nggak perlu-perlu amat, disinilah dibutuhkan, ya, dibutuhkan sikap yang benar. Kesadaran kita, ingat, kasih itu adalah sabar. Kasih itu lemah lembut. Dan kasih itu tidak menyombongkan diri. Kasih itu bukan petantang petenteng. Ya, kasih itu justru sabar. Di dalam kesulitan apapun kita itu harus sabar. Karena memang itu adalah hal yang diperintahkan Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita, ya, tentang kasih itu luar biasa. Bahkan Paulus menjelaskannya itu luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayat pertama itu dibuka dengan kejarlah kasih itu. Ya, kejarlah kasih itu. Apa maksudnya Paulus itu? Karena memang kasih itu penting. Saya mengatakan kasih karena mengasihi itu, ya di dalamnya ada kasih. Tidak ada kasih itu bukan mengasihi. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kasih dikaitkan dengan COVID-19. Ada banyak kasih untuk hal-hal yang lain banyak, karena kasih itu bisa mengatasi segalanya. Segala persoalan, saya percaya, segala persoalan di dunia ini bisa diatasi dengan kasih. Kalau semua bergerak dengan kasih, everything is okay. Persoalannya adalah siapa yang punya, siapa yang tidak. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Yesus, harusnya memberikan contoh. Haruslah menjadi orang yang terdepan untuk mengasihi. Ini yang harus kita lakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, jadi yang pertama,
untuk mengasihi sesama, itu patuhi aja itu protokol itu. Protokol itu sudah merupakan kajian ya dari para ahli, dari para tenaga-tenaga medis, dan itu sudah di-approve oleh WHO. Di mana-mana di seluruh dunia, sebab COVID ini melanda dunia, bukan cuma melanda Indonesia, melanda dunia. Bahkan negara yang paling maju itu sekarang itu yang paling banyak penderitaan. Karena COVID ini dia tidak melihat ini negara maju, ini adalah Bekasi. No, ini bukan begitu. Dia itu kalau diantar oleh manusia, ya hinggaplah dia. Karena itu dia butuh inang. Inang itu ada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada inang, dia tidak bisa hidup, tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan kalau kena deterjen, langsung mati. Hitungan 1 menit sudah game over dia. 2 menit kalau paling lama sudah game over dia. Karena apa? Karena dia itu terdiri dari itu dibungkus lemak, dan kalau lemaknya pecah, kalau kena deterjen kan pecah itu lemak, sudah dia selesai. Karena itu kita sering kali disuruh cuci tangan. Kemudian yang kedua ya, ketika kita mematuhi akan protokol-protokol kesehatan, yang juga harus kita punyai adalah pengendalian diri. Karena mau menjalankan protokol kesehatan ini memang benar-benar harus mampu mengendalikan diri. Saya sendiri terus terang saja, setelah sudah 2 minggu di rumah saja, waduh, kayaknya sudah mau ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Tahu nggak? Saya cuma keluar itu kalau menemani istri itu ke pasar. Itu sudah merupakan hiburan yang luar biasa. Apalagi kalau ke pasar itu sering kali ketemu dengan Pak Gembala di sana. Wah, itu sukacita luar biasa. Tapi setelah ketemu pun nggak bisa lama-lama karena ingat physical distancing, dan pasar itu tidak boleh ramai. Ya terpaksa cuma sekedar say hi tanpa salaman. Ya, kemudian kita pisah. Maaf Pak. Itu hanya berlangsung sekejap, tapi rasanya itu sudah luar biasa. Nah, inilah yang kita lakukan. Harus kita punya pengendalian diri yang luar biasa. Dan orang yang punya kasih ya akan mampu melakukan itu. Oleh karena itulah kita harus memiliki kasih. Dan yang berikutnya, kita mestinya itu harus punya kepekaan. Lihatlah sekitar kita. Dampak dari corona ini sudah luar biasa. Akibatnya ada banyak orang-orang itu yang sekarang ini mengalami persoalan. Nah, kalau kita bisa membantu, kalau kita mampu, ya ada lebih, bantulah orang lain. Kasihan. Ada yang sekarang itu mau makan itu susah, Pak. Mending kalau bisa sekali. Ada yang memang sulit. Nah, kalau kita ada bisa yang kita sisihkan, bantulah. Kalau kita nggak ada yang boleh kita bantu, minimal kita bantu doa. Ingat, kalau Anda tidak membantu, setidaknya Anda jangan mengganggu. Nah ini, ya, jangan membantu. Bolehlah, nggak usah lah kalau memang belum punya. Anda tidak mampu, ya sudah berdoa saja dan ikut doakan mereka. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita mengganggu orang tanpa kita sadar. Ya, caranya kita mengganggu orang tanpa kita sadar apa? Hoax. Kita terima postingan tanpa kita seleksi ini benar atau tidak, kita teruskan. Banyak sekali hoax tentang virus ini yang lebih banyak menyesatkan dan itu berbahaya. Contohnya, ada postingan yang mengatakan bahwa virus ini akan mati ketika dia berada di panas 26 derajat. Jadi orang berpikir, oh kalau begitu itu virus di jalan itu bisa mati. Bahkan ada postingan yang mengatakan ya bahwa kalau terima uang, ya itu uang dijemur aja di matahari. Ya, udahlah jemur aja di matahari itu. Mana ada matahari yang bisa mematikan? Sebab virus itu nanti mati kira-kira pada suhu 56 sampai 60 derajat. Nah, matahari mana yang bisa sampai segitu? Sekalipun ini daerah tropis, tidak ada. Oleh karena itu, kita jangan ikut menyebar hoax. Berbahaya kalau orang percaya itu dianggap sudah bebas virus, tapi ternyata masih ada virus di situ. Itu jangan kita lakukan hal semacam itu.
Nggak usah, kita nggak usah melakukan menyebarkan isu-isu, dan banyak isu-isu lain yang mengatakan makan ini, minum ini, makan ini, minum itu. Merujuk saja kepada apa yang disampaikan oleh ahli yang memang sudah diverifikasi. Nah, di dalam kepekaan tadi, saya kasih contoh ya. Ada seorang hamba Tuhan di Cimahi, Bandung. Ya, dia positif kena COVID. Saya kira di televisi juga mungkin Anda sudah lihat. Bagaimana orang-orang di sekitarnya, ya, orang-orang di sekitar, di RT-nya, ya, bergantian memberi makan. Itu bapak hamba Tuhan yang sedang diisolasi, satu keluarga itu dikasih makan oleh orang-orang sekitar situ. Luar biasa. Anda melihat kasih. Dan inilah Tuhan memakai mereka untuk memberkati hamba ini. Tetapi kan bukan cuma sampai di situ. Jangan cuma kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menggunakan tetangga-tetanggaku walaupun tidak seiman dengan saya, tetapi Engkau menggunakan mereka untuk memberkati. Bukan hanya sampai di situ. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita punya kasih. Dan ingat, kalau Anda punya kasih, mau mengasihi, jangan, ya, satu kali lagi saya katakan, jangan mengucilkan orang-orang yang sudah tertular. Ini justru yang harus kita perhatikan. Dia itu harus mengisolasi diri. Kalau dia mengisolasi diri, itu berarti dia tidak kemana-mana dan tidak bisa bekerja. Yang mau dibantu, bukan dikucilkan. Mestinya ini yang dibantu. Dia tinggal di rumah Anda, tetangga. Jangan takut, tidak akan tertular. Karena virus ini tidak terbang. Taruh aja makanan itu, gantung di pagar atau di mana, tapi dikasih tahu, Pak, Ibu, ini ada makanan, ya. Silahkan lakukan atau apa saja. Yang penting jangan dikucilkan. Makanya saya katakan tadi, kalau tidak bisa membantu, minimal jangan ngerecoki. Ya, begitu juga. Ya, bantulah, doakanlah orang-orang yang sedang berjuang. Kasihan itu para perawat, ya, para dokter, tenaga-tenaga medis itu. Bahkan tenaga medis itu mati, berjuang melawan corona, ya, berjuang untuk mengobati pasien, tapi mereka ikut mati. Itu pengorbanan yang luar biasa, ya, itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi ada orang, ya, yang punya kos-kosan, itu perawat pulang, dia bilang, sudah, angkat barangmu, jangan tinggal di sini lagi, karena kamu bawa virus dari rumah sakit. Ini luar biasa. Mereka itu di rumah sakit itu ada protokolnya. Selesai itu, jadi mereka menggunakan APD dan bagaimana melepas, semua itu ada protokolnya sehingga dapat dijamin mereka pulang dalam keadaan bersih. Ada ruangan tertentu untuk ganti baju, kemudian ada ruangan tertentu untuk mandi, selesai mandi ruangan tertentu untuk ganti pakaian, semuanya sudah diatur. Jadi sebetulnya itu dalam keadaan bersih. Tapi ada orang yang karena ketakutan, karena egoismenya dia, ya, kepanikannya dia cenderung melupakan hukum kasih. Dan oleh karena itu, janganlah kita lakukan hal yang semacam itu. Saudara, ini membuktikan bahwa kasih itu penting. Kenapa kasih itu penting? Kenapa kasih itu adalah yang terutama? Karena Yesus tahu. Yesus mengajarkan itu untuk kita. Dan kepada kedua hukum inilah, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia, hukum Taurat dan kitab para nabi itu digantungkan. Kepada kedua hukum inilah, hukum Taurat dan kitab para nabi itu digantungkan. Artinya, itu menjadi sumber yang utama. Karena begitu esensialnya kasih itu, makanya Paulus di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, ya, 1 Korintus 13 mengatakan di ayat yang pertama, dia katakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Dia punya sesuatu yang luar biasa.
bisa berkomunikasi dengan semua bahasa, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, mau bahasa roh sekalipun, tapi kalau tidak punya kasih, nehi, nol. Ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Inilah kenapa hukum kasih itu adalah yang terutama. Ya, Paulus sudah merinci lebih jelas. Ini sudah tidak kabur lagi. Ya, artinya sekalipun kita itu kaya, sekalipun kita berpengetahuan, kita boleh pinter, kita boleh saja itu punya iman yang luar biasa dan mampu memindahkan gunung. Tapi ya mampu punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak punya kasih tidak berguna. Ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Coba, nyawa sekalipun kita kasih, ya, semua yang kita miliki, nyawa kita serahkan, bakar saja. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13, Paulus kasih kesimpulan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, kasih itulah yang harus kita miliki. Orang Kristen itu harus punya kasih. Kasih kita dapatkan dari mana? Yesus sudah kasih. Yesus sudah mengasihi kita. Makanya di dalam Yohanes 15, ya. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12, ya. Yesus mengatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan cara apa? Ya, dengan mengorbankan dirinya sendiri agar supaya kita itu bisa selamat. Keselamatan itu yang karya keselamatan dari Yesus inilah yang luar biasa. Dan itu hanya ada sama Yesus, tidak ada di mana-mana. Oleh karena itulah kita mengatakan itu Yesus itu juru selamat. Nggak ada juru selamat lain. He is the only one. Nggak ada tempat lain. Karena itulah mutlak bagi seorang pengikut Yesus punya kasih. Karena dia sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan dia itu sekarang harus juga mengasihani sesama, di samping mengasihani Tuhan juga. Ini penting, saudara. Kalau Anda punya kasih, ya, Anda akan punya kepedulian, dan Anda akan melakukan itu dilandasi dengan kasih. Beda antara berbuat baik, ya, karena peduli, dan berbuat baik karena terpaksa, itu jauh sekali. Ya, orang bisa dipaksa untuk berbuat baik, bisa. Tetapi orang tidak bisa dipaksa untuk peduli, karena kepedulian itu dari dalam. Dari mana dia muncul? Dari kasih yang kita miliki. Kita punya kasih sehingga kita bisa peduli dengan orang lain. Kita peduli dengan keadaan orang lain, dan kita melakukan atau kita mengasihi orang lain karena kita peduli. Kepedulian itu muncul dari dalam karena kasih. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ada Yesus di dalam kita. Yesus yang adalah sumber daripada kasih itu sendiri. Luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Tanggalkanlah semua sifat ataupun mindset kita yang tidak sejalan dengan kasih ini. Lupakanlah semua itu. Milikilah kasih. Karena dengan kasih ini kita bisa mengalahkan COVID-19. Karena kalau kasih, kita akan peduli. Dan kalau kita peduli, kita akan hentikan virus itu dengan mematuhi itu protokol kesehatan. Jangan takut. Tuhan itu beserta dengan kita. Dan oleh karena itu, saudara, kita mestinya harus melakukan
yang utama, yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah yang terutama. Itu hukum yang utama. Dan kita akan dapat mengiringi Yesus dengan mengandalkan kasih itu. Luar biasa, saudara. Dan itu hanya dari Yesus. Hanya Yesus. Sekali lagi, hanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau sudah nyatakan isi hatimu. Engkau mengajarkan kami tentang kasih. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami mestinya mengutamakan satu hukum yang memang sudah Engkau ajarkan bagi kami, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sama kami. Berikan kami kekuatan itu, biar kuasa Roh Kudus menuntun kami dan senantiasa membawa kami kepada satu perilaku yang mengajarkan dan mencerminkan atau memancarkan kasih itu. Kami menjadi terang, kami menjadi garam oleh karena kami memiliki kasih itu. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.